sebenarnya cerita ini saya sendiri langsung mengerjakan. Mari dengarkan. Pada tahun 24 sebelum itu lahir, ini ada sejarah tambahan sedikit, barangkali perlu ditambahkan. Saya pernah dipanggil oleh Habib Syekh Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Waktu saya mondok di sana, beliau memanggil saya, Ashab, ini tongkat antara kamu berikan pada Haji Asy'ari. Tongkat kayu Musa yang biasa dijual di Mekah itu. Kemudian saya diberi ongkos RM1. Ini ongkosmu, bawa. Pagi-pagi waktu akan saya mau berangkat, kita menagi RM1. Jadi RM5 uang dulu. Tapi yang ini nilainya Musa. Allah ya asai. أتوقع وأعيش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تهم سمعت وزيرة الأولى. Lalu Kiai, hei, ambilkan ini, kasihkan hati Mas Haji. Sampai di Jombang, sampai di Buel, saya tuan Kiai Hasyim Al-Arif. Saya sampaikan tongkat ini, Kiai tidak mau terima, nanti dulu. Saya akan tanya bagaimana ceritanya tongkat itu. Waktu diberikan kepada kamu, saya ceritakan bahwa ada busnya Kiai Hasyim waktu akan menyerahkan tongkat ini, beliau mengatakan begini, membaca Al-Quran, wa ma'atil terjadi kayak Musa oleh yang baik. Tapi Nabi Musa menurutkan atawak kawaila wa uisyu biha ala wa nami wa yafira ma'ari bukra. Qala alfiha ya Musa wa alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'am. Qala khudha wa la taham sami'tu hadiyatal ula. Barangkali ada yang saudara-saudara di sini ada yang bisa bahasa Madura. Kita akhirnya bahasa Madura, kamu ya. Begini, Musa, apa di kananmu? Apa yang kananmu ini Musa? Daun Nabi Musa, kayak seorang dan Allah, asai. Mereka ke kayu. Tapi itu boleh. Tapi Musa prosesi atau kau Malaysia. Aku nabi kalau dekat kayu mengganggu tongkat. Kau itu tidak anak nami. Dan kalau kau itu berdak banyak semua nanti. Pasal karena walaupun dia ma'arif kan itu ada banyak hal-hal yang berwakil mentadabur kampus kemurahan macam-macam. Waktu nikah Nabi Musa masukin Fir'aun dengan pun sangat ada orang ada mana ada berapa dengan Nabi Musa. Akhirnya mengumpulkan pendeta-pendetanya membawa tampar yang membawa kayu macam-macam dan semua diletakkan tamparnya menjadi uang. Akhirnya saya Musa takut berapa ular yang dibuat oleh pendeta-pendetanya ke depan. Allah Ta'ala berkata, "Aku tidak ya Musa, tetapkanlah tugas semua itu. Untuk dia kepada sampai ke 7 orang. Kalau saya Musa pernahkan berkala kunci. Sama Hussein pernikahan istrinya ayat terkadang inilah istrinya ayat kedepannya nanti saya teruskan barangkali ada waktu. Kemudian kita Asy'ari menerima apa jawabnya ke Asy'ari.
Kalau begini, ini orang ngomong kayak ini, aku ingin serai mimpin umat Islam Al-Sunnah. Jadi benar, jadi benar, jadi benar. Ya bangga. Ini dari sekarang saya ini. Saya baca karena ini ijazah dari hadis sampai di sana ini. Saya sampaikan saya dulu saya berpati. Dari bangkalan sampai ke gue saya tidak berani. Akhirnya sampai gue ada tanya apa ceritanya tapi dan kita kan siapa yang akan menyerahkan tapi akhirnya dia terbuat akan melihat saya ini maka sekarang dia ini dimatikan jadi saya terjadi saya ikut kampus saya ini ada maaf ya saya agak refleks ini sudah 89 umur saya ini jadi saya tidak berbutuhkan terima kasih ini jangkauan yang panjang sekali sampai sekarang saya baru mengerti makna daripada ayat ini maksud daripada ayat ini jadi itu setelah dikenal setelah sampai berapa dan tanggal bukan 29 Ramadan dia hari 24 tahun 25 goncang rasanya dunia ini juga dia Hashim bagaimana ini dia Hashim ya walaupun ada kesehatan hari sudah wafat tapi saya aku hidup jadi orang ada dulu ajam itu lama dulu ada ulama ada yang itu ulama inilah yang jauhnya ada besar kepada kiai yang ada waktu hadiah ke Bangkalan ini ceritanya jadi pernah tunggal itu kan jadi kurang tahun itu didirikan nggak pernah jalan tanggal 26 itu didirikan nah ada dulu lama ini ya jam itu lama dulu nggak ada namanya ada namanya ya dulu lama ya kan sekarang ini Masya Allah lama-lama waktu akan datang Jepang ini Nahdlatul Ulama sudah mempunyai ansar waktu akan Jepang masuk itu ada pemuda-pemuda ansar berkumpul masih zamannya hebat-hebat seperti dari Korea itu ansar Surabaya itu menanyakan dari mana ini kira-kira ini Jepang sudah masuk akhirnya Pak masuk semua organisasi PKL dibubarkan dan akhirnya EKO juga ikut dibubarkan tapi lama-lama didirikan lagi dalam per-daerah perizinan berwilayah ke Jepang kemudian proklamasi ini setelah proklamasi tunggal itu menjadi bukan mau habis saya bercanda yang namanya pemuda-pemuda satu mau menjadi orang makan belanda makan penjajah ayo ini saya makula orang makan ular asal makan belanda ini anak Surabaya ini dari mana anti-haya Musa bahwa saya tidak hanya benda akhir itu dah kinayanya sama ada pemerintahan negara
Ini orang lagi makan lagi banjir makanan makan sekali. Habis. Sekarang cuma ini udah awal tahu semua itu rata berkurang. Sekarang aku betul kembali menjadi tidak lagi. Ini baruannya. Nanti jam 12 katanya mau bicara. Jadi itu tidak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa sayyidina Nabi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi begini orang tua ini. Allahumma ahdina uladana bidukul kuliah wa adina jauh akhirah. Allahumma ahdina uladana bidukul kuliah wa adina bidina uladana akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di dalam manuskrip itu Sunan Ampel menjelaskan yang dirahmatullah, bawalah ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa. dari mana ini? Saya pengen tahu sumber manuskrip yang menceritakan barusan ini. Ini yang membawa adalah kakek buyut saya dari Bisa ketemu ya? Ya ini mohon maaf kalau saya kebawa emosi karena saya mencari informasi ini sejak saya menulis buku tentang sejarah NU judulnya Mana Lain Yai karena ketika berbicara manuskrip ya saya tertarik. Saya ini mohon maaf agak bercerita sedikit. Kami juga pernah bahas di kanal kami ini para pemirsa terkait dengan menjelang kisah berdirinya Nahdlatul Ulama yang disampaikan langsung oleh pelaku sejarahnya, yakni Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin Asmbagus Tugondo. Bahwa ini mudah-mudahan nanti bisa selaras gitu ya, karena beliau memegang manuskrip dan membaca manuskrip, bisa saja ada hal yang bisa dibongkar di sini. Jadi dalam satu pertemuan, saya singkatkan saja, pada 1923 Dawei pun Kiai As'ad terjadi pertemuan di kediaman Kiai Mas Ali kalau tidak salah, yang pasti di daerah Kawatan Surabaya. Apa isi pertemuan itu adalah posisi saat itu kondisi keislaman di Jawa terutama itu sedang carut marut berkaitan dengan masuknya paham baru, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwarisi oleh Wali Songo itu terdesak, itu gampangannya. Dalam pertemuan itu kiai-kiai berdiskusi tidak selesai-selesai sampai akhirnya ada seorang kiai sepuh membawa kitab tua dan di dalam, kalau bahasa sekarang mungkin manuskrip ya, kalau saya menggunakan bahasa yang mudah, dalam manuskrip yang berbahan kayu itu kata Kiai As'ad, Sunan Ampel menulis. Saya mengikuti redaksi beliau dari bahasa Madura, saya ubah ke bahasa Indonesia. Jadi di dalam manuskrip itu Sunan Ampel menjelaskan begini. Ketika saya masih muda, oleh ayah saya disuruh mondok ke Mekah Madinah. Ketika saya di Madinah, saya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada saya, wahai rahmatullah, slogan beliau dulu. Wahai rahmatullah, bawalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ke Indonesia. Karena di sini, di tempat lahirnya ini sudah tidak bisa menjalankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka wahai rahmatullah, bawalah ke Indonesia. Walaupun mungkin kata Indonesia ini adalah pembahasaan dari Kiai As'ad. Apakah mungkin di manuskrip itu ada kisah seperti ini? Ya, itu kalau cerita tentang itu ya, walaupun nanti ada kesamaan, itu saya sudah menceritakan lama. Sudah hampir 5 tahun, bahkan 10 tahun dan saya sudah pernah cerita. Apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad? Iya, tapi begini, redaksinya kalau secara Jawanya ya. Jawa, tapi Jawa ngomongnya begini, paling gampangnya begini. Ketika beliau diceritakan, ketika beliau itu diminta oleh Sri Prabu Brawijaya V ya, untuk menjadi Adipati Ampel Surabaya itu, beliau menolaknya karena beliau ini masih ingin menimba ilmu. Nah,
kecuali abang beliau itu Ali Muqtadir yang menjadi mufti kerajaan ya dengan gelar Rojo Pandito Bimo. Dan beliau Ali Muqtadir ini, Ali Rahmatullah Sunan Ampel ini meminta izin kepada keluarga beliau, yaitu Pak D beliau ya, karena Brawijaya ini kan menikahi bude beliau, yaitu Dewi Dorowati. Meminta izin ingin memperdalam ilmu agama dulu. Nah, setelah beliau minta izin ingin memperdalam ilmu agama yang tujuan nanti ke Madinah, itu diizinkan oleh ini Pak beliau Brawijaya dan ayah beliau Ibrahim Asmaul pada waktu itu. Akhirnya singkat cerita berangkatlah beliau ya lewat Pasai ya terus sampai ke Madinah, dan di Madinah ini beliau mondok pesantren di tempat paman beliau sendiri, yaitu adik bapak beliau yang bernama Maulana Ahmad Al-Madani. Ini Sunan Ampel Surabaya. Tetapi pada waktu itu belum Sunan Ampel, masih Ali Rahmatullah. Nah, setelah beliau di sana sudah sekitar selama 8 bulan diceritakan manuskrip itu, beliau ini suatu waktu minta izin kepada paman beliau itu Syekh Maulana Ahmad untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau berziarah di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini beliau mendapat suatu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, diperkenankan untuk bisa berjumpa secara terjaga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terjaga, tapi ini wilayah ya, wilayah orang-orang soleh ya, tidak bisa disamakan dengan kita. Nah, di situ baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali Rahmatullah begini, redaksi Jawanya ya, tapi tidak sesuai dengan manuskrip bahasanya, cuman saya ngokokan. Ya Ali Rahmatullah, sliramu iki putuku, aku wis ritu maring sliramu, kondur ing tanah Jawa. Dakwahne agama Islam iki ing tanah Jawa, kaya dene aku ning dakwahne maring para sahabat. Ini kata Rasulullah SAW. Terus kata Ali Rahmatullah, inggih ya Rasulullah. Terus beliau baginda Rasulullah SAW mengatakan lagi, ya Ali Rahmatullah, kawanan iki Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ing tanah Jawa. Mergo Ahlus Sunnah wal Jamaah iki ora iso dicek ing tanah Arab, namun iso dicek ing tanah merinding. Mungkin bisa diterjemahkan ya kurang lebih bahasa Indonesia-nya. Ya Ali Rahmatullah, kamu ini adalah jujur. Aku sudah ridho kepadamu. Pulanglah engkau ke tanah Jawa, yang sekarang Indonesia ya, ke tanah Jawa. Dakwahkan agama ini di tanah Jawa. Tetapi ketika kamu dakwahkan agama ini, Islam ini di tanah Jawa, itu harus seperti apa yang aku lakukan ketika mendakwahkan agama Islam ini kepada para sahabat. Ini berarti harus menggunakan cara yang arif dan bijaksana. Dan metode ini nantilah yang akan diadopsi oleh NU. Nah, terus beliau mengatakan lagi, ya Abdul Rahmatullah, bawalah ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa. Karena Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak bisa berdiri tegak di tanah Arab, tetapi hanya bisa berdiri tegak di tanah Jawa. Itu kurang lebihnya seperti itu. Itu para pemirsa yang membuat saya tadi berdiri bulu Roma. Kenapa? Karena walaupun secara redaksional tidak persis, tetapi secara substansi sama persis. Artinya kalau tadi Kiai As'ad itu mengatakan bermimpi, ini kan bertemu langsung terjaga. Tapi substansinya adalah bahwa Ali Rahmatullah atau kemudian dikenal dengan Sunan Ampel ini diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa, kurang lebih seperti itu, sebagaimana Kanjeng Nabi dulu berdakwah. Nah, kalau tadi Kiai As'ad mengatakan bahasa istilahnya Indonesia, di teks manuskrip tertulis tanah Jawa. Yang memiliki manuskrip ini Kiai, dari mana ini? Saya pengen tahu sumber manuskrip yang menceritakan barusan ini. Ini yang membuat adalah kakek buyut saya dari para leluhur. Pada akhirnya ada di siapa manuskrip itu? Pada sekitar tahun 1900-an itu ada di siapa? Sama buyut saya Muhammad Isa. Kiai Muhammad Isa Mbah Buyut Kiai. Iya. Maka dari sini para pemirsa sekalian ya, kalau saya coba elaborasi secara kronologis gitu, terjadi pertemuan perdebatan para kiai untuk mendirikan sebuah jamiah, tapi akhirnya
tidak selesai, lalu ada seorang kiai sepuh atau kiai gitulah ya, yang membawa kitab tua bertulis dari kertas kayu yang tebal, isinya tadi kan sama apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad dengan apa yang kiai baca di manuskrip. Maka sangat memungkinkan menurut hemat saya pada saat pertemuan 1923 itu adalah mbahnya kiai. Kemungkinan ya, Karena bisa jadi ya. analisa saya gini, konsekuensi logis kan gini, pada masa itu kan tidak ada fotokopi dan manuskrip bisa saja hanya ada satu kan. Ya betul. Artinya yang ditulis pada abad 15 atau mungkin setelahnya yang dimiliki secara turun-temurun, yang kemudian pada saat itu ada pada Mbah Kiai Muhammad Isa. Maka siapa lagi yang membawa ke pertemuan itu kalau bukan Mbah Kiai Muhammad Isa? Ini saya berbicara secara kronologis data ya. Silahkan diberikan masukan kalau memang ada pembanding yang lain. Tapi secara kronologis dan secara analisis data, saya malah meyakinkan. Sama merinding lah ya. Bisa ketemu ya. Ya ini mohon maaf kalau saya kebawa emosi karena saya mencari informasi ini sejak saya menulis buku tentang sejarah NU, judulnya Manakal Al-Zuhabi, Kisah Syona Walil menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama. Dari 2014 buku saya diterbitkan sampai akhirnya alhamdulillah beberapa sekitar 10 tahun saya bisa mendapatkan kisah ini, dan saya sudah bertanya kepada sejumlah kiai, akan membuat saya merinding gitu ya. Sekali lagi saya tegaskan, dari analisis data saya bukan pengakuan beliau, sangat memungkinkan tokoh atau kiai yang terlibat pertemuan pada 1923 adalah Kiai Muhammad Isa yang merupakan leluhur dari Kiai Salim. Sedikit saya tambahkan dari penyampaian Kiai As'ad, setelah Kiai itu membuka kitab itu dan ada pesan sebagaimana disampaikan tadi, kiai-kiai kemudian sama, ya Allah Kiai, kalau begitu tugas menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah kewajiban kita dari Rasulullah. Ya iya kalau menurut. Dan dari sini kemudian ada penugasan untuk melakukan istikharah di 9 Wali Songo dan di Mekah Madinah. Ya, saya potong kisah ini sampai di sini. Ini akhirnya menjadi cikal bakal atau mungkin embrio ya berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berangkat juga dari usulan Ki Wahab 1924 pertengahan. 1924 pertengahan juga Ki As'ad Samsul Arifin sebagai penyampai informasi yang saya katakan tadi itu ditugaskan mengantarkan tongkat kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian 1924 akhir beliau ditugaskan lagi untuk mengantarkan tasbih ke Kiai Hasyim Asy'ari. 1925 Syahwanul wafat, 1926 NU berdiri. Ini mohon maaf Kiai, saya hanya untuk memerici agar lebih detail, dan mudah-mudahan terutama adik-adik saya lah di NU bisa menyimak ini, dan bahwa ternyata tidak bisa dipungkiri berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas pertama sebagaimana disampaikan oleh As'ad untuk menegakkan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana diajarkan oleh Wali Songo. Satu, kedua, dan yang tak kalah pentingnya bahwa ada kisah yang bersumber dari Kanjeng Sunan Ampel, pertemuan beliau dalam tanda petik dengan Kanjeng Nabi untuk membawa Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke tanah Jawa. Artinya yang kemudian ternyata insya Allah bimana yakin saya pemilik manuskrip dan kiai yang terlibat dalam pertemuan itu adalah Mbah Kiai Muhammad Isa. Ini barangkali entah saya suatu kebetulan atau apa, saya tidak bisa bicara lagi. Karena suatu kebenaran itu kan memang nanti suatu saat akan terbukti. Ini mohon maaf saya masih terbawa emosi pada bagian saya. Monggo Kiai barangkali ada pesan-pesan. Ada sedikit cerita begini. Jadi bapak saya itu bercerita sama saya. Dari bapak saya itu diceritakan oleh bapaknya yang Muhammad Jufri. Muhammad Jufri itu dapat kisah cerita itu memang dari abahnya Muhammad Isa. Nah itu Muhammad Isa ini, kakek buyut saya itu lahir tahun 1875. Ya. Dan istri beliau itu keturunan dari Turnojoyo, ya, bin Demang Loyo Kusumo bin Cokroningrat. Jadi istri beliau itu ya orang Madura ya. Iya. Mungkin Jadi Kiai berarti masih ada darah Madura ya? Iya. Sama dong dengan kita. Nah dulu itu si Mbah Buyut ini sering ngomong di tahun 1900-an. Nah di situ ayah saya bercerita bahwa dulu ketika akan didirikannya Nahdlatul Ulama ini banyak sekali para ulama yang suara kepada Syekhul Ilm Al-Kalabahiyah.
Tapi Syekh Bakal Madura ini tidak mau menjumpai para ulama tersebut. Dan ketika beliau tidak mau menjumpai itu ditanya oleh istri beliau, ya, Yai kenapa tidak tamu itu tidak engkau jumpai? Terus kata Syekh Bangkalan, beliau berkata, apa yang akan saya katakan kepada mereka ketika saya berjumpa? Ketika saya menjumpai mereka dan saya tidak mengatakan apapun, mereka akan kecewa. Mending saya tidak menjumpai mereka semua supaya jangan kecewa. Itu seperti itu. Nah, ternyata ini beliau ini lagi menunggu isyarah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bisa lewat baginda Rasulullah ataupun lewat para wali-wali Allah dalam isyarah seperti itu. Dan di situ saya cerita lagi bahwa ternyata berdirinya Nahdlatul Ulama sekitar tahun 1926 ya. Itu 3 tahun sebelum itu beliau Syekh Khalil Bangkalan Madura dalam istikharahnya itu beliau itu secara terjaga di dalam istikharahnya berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW khususnya Ampel Surabaya. Setelah itu Sunan Ampel mengatakan kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura, ya Kiai Khalil, saya Sunan Ampel dan ini adalah baginda Rasulullah meridoi untuk terbentuknya suatu wadah di mana wadah itu telah berkumpul para ulama tradisional ya. Seperti itu. Ketika beliau sudah mendapat izin dari Sunan Ampel Surabaya dan baginda Rasulullah SAW, barulah beliau terus mengirimkan apa itu tongkat yang pertama itu tersebut sebagai restu terhadap itu sebagai isyarah untuk meneruskan tonggak estafet perjuangan daripada para wali songo. Ini lagi-lagi sebenarnya memperkuat dari kisah pertama tadi, karena yang menceritakan ini Mbak Kiai Muhammad Isa ya, yang disampaikan kepada putra beliau Kiai Muhammad Jufri yang kemudian sampai ke panjenengan. Artinya mutawatir lah ya. Dan menilik dari kisah tadi ini kan ada kesamaan dengan apa yang disampaikan Ki As'ad sebelumnya di luar negeri. Kan beliau mengatakan dari 1920 terjadi pertemuan para ulama mendatangi Syekh Wali, tapi beliau menolak. Kemudian tamu malah kemudian menemui Kiai Muntaha gitu ya, mantu beliau. 1921 terjadi juga seperti itu, 60 ulama kalau tidak salah yang mengatakan. Artinya ada korelasi dan kesamaan peristiwa dari cerita yang disampaikan oleh Kiai As'ad dengan kisah yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Jufri dari Kiai Muhammad Isa ya, dari ayah beliau yang semasa dengan Syekh Khalil lah ya. Lah ini lagi-lagi memperkuat kisah yang pertama tadi itu. Jadi kalau kita lihat ini Muhammad Isa ini dia bisa mengetahui perihal tersebut, paling tidak kan berarti ada komunikasi dengan Bangkalan ya. Artinya tidak mungkin beliau mendengar, nggak ada handphone dulu Kiai. Ya, ada. Otomatis antara Kiai Haji Muhammad Isa dengan Syekh Khalil Bangkalani ini merupakan satu kiai dua orang tokoh yang sering bertemu gitu. Sehingga beliau mendapat kisah itu langsung ya. Dan disampaikan kepada putra beliau hingga turun-temurun sampai sekarang. Karena memang dulu itu Mbah Buid Muhammad Isa itu sering kemajuan. Oh iya. Saya sangat yakin bahwa kiai yang dimaksud oleh Kiai As'ad yang membawa kitab tua berisi pesan Sunan Ampel dari Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Kiai Muhammad Isa yang merupakan terah dari Sunan Derajat, yang ke atasnya tetap juga ke Mbak Ampel. Mbak Ampel Surabaya. Memang Datuk Dewan di Ampel Surabaya. Baik Kiai, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bisa Kiai berkenan untuk kita ajak ngobrol lagi. Dan para pemirsa, ada banyak hal yang insya Allah bermanfaat untuk Anda simak secara mendalam, terutama dalam konteks ini kisah berdirinya NU, perjuangan NU tidak lepas dari embrio para ulama yang tersambung ke Wali Songo, hatta ke Rasulullah kalau melihat dari sana. Maka dari ini benar apa yang dikatakan oleh orang tua-tua, NU itu organisasi keramat. Saya pernah diceritakan oleh Kiai Sepuh ponakan Syekh Khalil itu Fadli Bajuri macam-macam ya bersama beliau jangan macam-macam terhadap NU. Selain ada konteks Jabarnya Kohar, Kiai Fadli Bajuri yang hidup pada masa itu mengatakan semua pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah waliullah. Beliau mengatakan begitu kepada kami ketika beliau masih hidup dalam usia 106 tahun saat itu. Sekali lagi terima kasih Kiai, terima kasih para pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun perbedaannya juga
persoalan-persoalan pada masa lampau, kiai sepuh dan mustasyar itu masih didengar. Ada kaitannya pula dengan manuskrip derajat dan jatuhnya lambang Nahdlatul Ulama yang terpasang di dinding di atas ya, jatuh dan pecah ya. Apa yang menjadi menarik bagi kami untuk mengulasnya, di ruang itu terdapat sejumlah manuskrip derajat yang satu di antaranya berisi kisah awal berdirinya Nahdlatul Ulama dengan setting peristiwa 1923. Saya tanyakan juga, 1923 itu kira-kira siapa yang pegang? Beliau mengatakan Kiai Haji Mas Muhammad Ishaq. Maka memungkinkan kisah Kiai As'ad Syamsul Arifin itu kiai yang dimaksud adalah Kiai Muhammad Ishaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan tak bosan juga saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf apabila tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Izinkan kami untuk kembali mengulas tentang persoalan NU walaupun tidak terlalu dalam pada persoalan konflik yang terjadi hari ini. Kenapa? Ketika saya melihat dan membaca jadi perseteruan elit NU itu sudah terjadi sejak dulu ya. Tetapi semuanya husnul khotimah. Dan yang tidak husnul khotimah itu perseteruan kelompoknya Kiai Habu Hasan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya. Dan itu sangat pelik dan parah. Karena ya di balik itu ada campur tangan pemerintahan Orde Baru. Semoga yang hari ini ya tidak seperti itulah. Gitu. Jadi husnul khotimah. Namun perbedaannya juga persoalan-persoalan pada masa lampau seperti yang pernah kami ulas pada saat itu berkaitan dengan Cipete versus Situbondo, itu pun Kiai Idham Khalid sebagai ketua umum PBNU ya, yang dikehendaki untuk mengundurkan diri walaupun kemudian beliau mencabut pengunduran dirinya itu sehingga menjadi ketum lagi. Intinya bahwa tokoh-tokoh NU pada saat itu, kiai sepuh dan mustasyar itu masih didengar. Jadi kiai-kiai sepuh yang tergabung di mustasyar sebagai penasehat atau pembina itu masih didengar dan dijalankan. Yang hari ini mungkin Anda semua sudah paham. Nah, di balik persoalan ini ada informasi, entah ini isyarah entah apa, tapi saya jadi tertarik untuk mengulasnya. Sabtu kemarin ya, saya mendapatkan kiriman video dari Kiai Haji Mas Muhammad Salim Al-Qasimi Trah Sunan Derajat, yang mana beliau tinggal di daerah Cilacap, Jawa Tengah, pengasuh pondok pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel. Dalam kesempatan kali ini ada kaitannya pula dengan manuskrip derajat dan jatuhnya lambang NU. Ini lambang Nahdlatul Ulama yang terpasang di dinding di atas ya, jatuh ke bawah dan pecah ya. Kita perhatikan. Hal ini sangat kuat sekali. Ini jatuh ke bawah ya. Ini kaca. Ya, ini kaca. Ya Allah. Ini di ruang tamu ya. Nah, di ruang tamu beliau, dan kita lihat Ruang tamu. nah, ini ada. Nah, pada posisi ini ada tumpukan kitab dan di bawahnya ada bufet. Di situ ada sejumlah manuskrip derajat yang di antara isi manuskrip derajat itu berkaitan pula dengan cikal bakal berdirinya NU. Entah apa dan bagaimana, isyarah atau bukan, berkaitan dengan jatuhnya
lambang Nahdlatul Ulama di ruang tamu Kiai Haji Mas Muhammad Salim Al-Qasimi di Cilacap itu, wallahu a'lam lah. Walaupun sebagian ada yang menerjemahkan ada kaitannya dengan gonjang-ganjing di tubuh PBNU saat ini. Wallahu a'lam, barangkali Anda yang ahli-ahli isyarah bisa menerjemahkan. Kami hanya menginformasikan kepada Anda bahwa terjadi peristiwa seperti itu. Lantas apa yang menjadi menarik bagi kami untuk mengulasnya? Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa di ruang itu terdapat sejumlah manuskrip derajat yang satu di antaranya berisi kisah cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama dengan setting peristiwa 1923. Kebetulan peristiwa itu kami mendapatkan informasinya langsung dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Asembagus Tubondo dalam rekaman berbahasa Madura. Bagi orang-orang Madura sebagian insya Allah sudah mengetahui, dan cerita-cerita langsung dari pendirinya ini karena berbahasa Madura nampaknya tidak banyak diketahui oleh orang-orang NU yang tidak mengerti bahasa Madura. Maka kemudian kami tulis buku ini, kami terbitkan 2013 ya. Dan apa peristiwanya? Peristiwanya dimulai dari setting 1920 ketika puluhan ulama mendatangi kediaman Syaikh Khalil Bangkalan dan seterusnya, hingga kemudian Kiai As'ad menceritakan pada 1923 terjadi pertemuan di kediaman Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz di Kawatan Surabaya. Melihat dari sisi ini, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz ini tokoh di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Singkat cerita bahwa persoalan keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat itu yang dirongrong oleh aliran baru, beliau menyebutkan aliran baru gitu. Dan entah yang dimaksud aliran baru ini adalah pembaharu ya. Jadi kalau aliran pembaharu kita sudah terbayang siapa tokoh-tokohnya. Intinya bahwa kiai-kiai penerus perjuangan Wali Songo berkumpul tidak hanya sekali di kediaman Kiai Mas Alwi Abdul Aziz itu untuk mencari jalan keluar bagaimana kalau ini terus-terusan berlanjut, maka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh Wali Songo akan hilang semua, oleh mereka dianggap khurafat dan bid'ah wa ma asbah dzalik. Singkat cerita Kiai As'ad ini ya. Beliau mengatakan bahwa ada seorang kiai membawa kitab tebal dari kulit kayu. Menurut kiai tersebut, lanjut Kiai As'ad, kitab itu adalah tulisan Sunan Ampel. Sunan Ampel menceritakan dalam kitab itu bahwa ketika beliau masih remaja, mondok di Madinah, kemudian di Madinah beliau dirawui Kanjeng Nabi, lalu Kanjeng Nabi berpesan, wahai rahmatullah, pulanglah engkau ke Indonesia atau ke Jawa untuk menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di tanah lahirnya sendiri, yakni di Arab atau di Timur Tengah, tidak mampu lagi untuk menjalankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inti ceritanya seperti itu dan ini sudah beberapa kali kami ulas. Nah, kisah ini ternyata disampaikan pula oleh Kiai Haji Mas Salim ketika kami sowan ke sana. Maka dari sinilah kemudian saya nanya, panjenengan dari mana sumber itu? Beliau katakan ada manuskripnya. Beliau memperlihatkan walaupun tidak dibuka secara total ya. Lalu beliau menjelaskan inti ceritanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad. Maka secara analisis data jurnalistik memungkinkan benarnya apa yang disampaikan oleh Kiai Mas Salim. Dari sinilah kemudian saya tertarik. Kemudian beliau mengatakan bahwa dalam naskah derajat ada satu di antaranya kisah itu. Dan saya tanyakan juga, pada 1923 itu kira-kira siapa yang pegang? Beliau mengatakan adalah mbah buyut saya. Siapa mbah buyut panjenengan? Beliau mengatakan Kiai Haji Mas Muhammad Ishaq. Saya kaget, mungkin saja pertemuan di kediaman Kiai Mas Alwi Abdul Aziz itu juga dihadiri oleh almarhum Kiai Haji Mas Muhammad Ishaq yang leluhur dari Kiai Mas Salim ini. Karena kan sama-sama terah Ampel juga kan.
maka memungkinkan kisah Kiai As'ad Syamsul Arifin sebagaimana yang saya katakan tadi, itu kiai yang dimaksud adalah Kiai Muhammad Ishaq. Dan manuskrip itu ada di mana? Ada di Cilacap, ada di ruangan tamu, ya, seperti tampak dalam gambar di bupet itu. Dan logo NU atau lambang NU yang terpampang di ruang itu jatuh dengan tiba-tiba pada hari Sabtu pukul 15.15. Kalau ini dikatakan faktor kebetulan, ya pas kebetulan peristiwanya terjadi dan di ruang itu ada kitab keramat yang menjadi cikal bakal diantaranya berdirinya Nahdlatul Ulama. Maka hal ini kami sampaikan tiada maksud utak ati gatuk, lebih kepada ya orang-orang NU itu biasanya kan istikharah, cari petunjuk-petunjuk. Jangan-jangan bahwa ini menjadi petunjuk lalu kita lengah, lah ini kan bahaya. Maka saya sampaikan dan saya kembalikan kepada panjenengan-panjenengan, terutama para ahli dan kiai-kiai yang ya membidangi hal ini. Dan semoga juga informasi ini sampai kepada para petinggi. Siapa tahu menjadi penyadaran ya bahwa ada kitab sepuh yang ditulis oleh Sunan Ampel dan menjadi penyemangat diantaranya berdirinya Nahdlatul Ulama dalam setting peristiwa 1923, karena nanti 1924 itu ada peristiwa pengantaran tongkat dan tasbih, 1925 Mbah Khalil wafat, 1926 NU berdiri. Jadi berdirinya NU tidak mudah, melibatkan berbagai keilmuan termasuk diantaranya spiritual. Dan berkaitan dengan kisah tersebut Anda nanti bisa lihat di kolom deskripsi, kami akan tampilkan di sana. Mohon maaf jika ada kekeliruan, salam hormat buat semuanya, tiada maksud untuk menggurui. Ya, kami hanya orang-orang bawah yang ingin menyuarakan sesuatu yang semoga saja ada manfaatnya. Sekali lagi, mohon maaf, berikan masukan yang konstruktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.